warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan materi dalam sejarah, yaitu pH larutan garam dan contoh dalam kehidupan dalam sehari-hari. Kami dari kelompok 7 ingin mengenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya Dinda Naura Azhar. Saya Muhammad Alfian. Dan ada satu lagi anggota yang berhalangan hadir, yaitu Askia Madani. Kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu dari sejarah yang akan dijelaskan oleh Syah. Contohnya adalah asam terbasa dikasihkan menjadi garam tambah air. Reaksi antara garam dengan air yang menyebabkan pembelayan atau disosiasi dari garam tersebut. Contohnya ada 4. Yang pertama ada HCl tambah NaOH dikasihkan menjadi NaCl tambah H2O. Yang kedua ada HCl ditambah NH4OH dikasihkan menjadi NH4Cl tambah H2O. Yang ketiga ada CH3OH ditambah NaOH dikasihkan menjadi CH3COONA ditambah H2O. Yang keempat ada HCl ditambah NH4OH dikasihkan menjadi NH4Cl ditambah H2O. Selanjutnya ada reaksi hidrolisis kimia yang akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama ada garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat bersifat netral. Jadi dia memiliki pH 7, yang artinya tidak terjadi hidrolisis. Yang kedua ada garam dari asam kuat dan basa lemah, di mana garam ini akan memiliki pH lebih kecil daripada 7 alias bersifat asam. Yang ketiga ada garam dari asam lemah dan basa kuat, di mana garam ini akan memiliki pH di atas 7 alias bersifat dasar. Yang keempat, garam dari asam lemah dan basa lemah, di mana sifat asam atau basanya bergantung pada besarnya pH tertentu. Selanjutnya ada ketentuan dari yang akan dijelaskan oleh Sawat. Oke, di sini ada ketentuan dari Ka dan Kb. Jadi Ka lebih besar dari Kb, garam bersifat asam. Yang selanjutnya Ka sama dengan Kb, garam bersifat netral. Yang selanjutnya ada Ka lebih kecil daripada Kb, garam bersifat dasar. Jadi penentuan sifat garam itu Ka lebih besar dari Kb, garam asam dengan pH lebih kecil dari 2. Terus kalau Ka sama dengan Kb, garam netral pH itu 7. Terus kalau Ka kurang dari Kb, garam basa pH-nya lebih besar dari 7. Selanjutnya ada klasifikasi hidrolisis yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama itu dari hidrolisis sempurna atau hidrolisis total. Yang kedua ada hidrolisis sebagian atau hidrolisis parsial. Dan yang ketiga ada hidrolisis. Selanjutnya ada sifat dan karakteristik hidrolisis garam. Yang pertama menghasilkan asam dan basa berbentuk garam. Yang kedua kation dan anion dari asam basa kuat itu tidak dapat hidrolisis karena berbentuk sempurna. Yang ketiga ada garam yang hidrolisis jika tidak ada kation maupun anion yang bereaksi. Yang keempat adalah garam hidrolisis sebagian jika terdapat kation atau anion yang bereaksi. Dan yang terakhir ada garam hidrolisis sempurna jika kation dan anion yang bereaksi. Selanjutnya ada mencari pH hidrolisis sempurna yang akan dijelaskan oleh Syah. Kedua untuk konsentrasi ohamin.
Dan untuk nilai KW-nya adalah KW ini adalah tetapan keseimbangan air, KA-nya tetapan keseimbangan asam, KB-nya tetapan keseimbangan basah, untuk KH tetapan hidrolisis, A plus konsentrasi A plus A tetapan hidrolisis. Selanjutnya ada derajat hidrolisis yang akan dijelaskan. Di sini ada derajat hidrolisis. Jadi derajat hidrolisis ini perbandingan jumlah zat yang terhidrolisis atau bereaksi dengan air dengan jumlah zat sebelum terhidrolisis. Derajat hidrolisis adalah perbandingan jumlah zat yang terhidrolisis atau bereaksi dengan air dengan jumlah zat sebelum terhidrolisis. Selanjutnya ada mencari pH hidrolisis parsial yang akan dijelaskan oleh Alvin. Jadi mencari hidrolisis parsial itu adalah sebelumnya hidrolisis parsial itu sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, yaitu campuran antara larutan garam asam kuat dan basa lemah atau reaksi penguraian garam oleh air namun hanya sebagian. Hidrolisis parsial itu bisa disebut juga sebagai hidrolisis kation. Rumusnya adalah H plus sama dengan konsentrasi H plus sama dengan KH dikali konsentrasi kation, atau KH itu adalah KH adalah KW per KA ataupun KB. Contoh senyawa dari hidrolisis parsial itu ada NH4Cl dan N2H42SO4. Rumus derajat hidrolisis dari hidrolisis parsial itu ada KH dikali 1 per konsentrasi kation. Selanjutnya ada mencari pH hidrolisis parsial lagi. Tapi harus dari garam asam lemah dan bersahabat. Yang akan dijelaskan oleh Alvin. Tidak. Selanjutnya ada mencari hidrolisis parsial, namun akan membahas hidrolisis yang anion, yang kation. Sekarang yang anion. Rumusnya itu sama aja, tapi konsentrasi H plus ini diganti jadi OH-.
Contoh-contoh dari hidrolisis anion ini ada KCN dan CH3COONH. Rumusnya sama kok. Nah, selanjutnya ada mencari pH di dalam hidrolisis yang ini kita jelaskan lagi oleh apa ya? Mencari pH di datar hidrolisis itu adalah di datar hidrolisis itu campuran antara konsentrasi asam kuat dan basa kuat. Jadi asam dan basanya sama-sama kuat. Jadi di datar hidrolisis. Ini perhatikan sisanya ya. Jadi kalau asam dan basa habis, itu pH-nya sama dengan 7 atau netral. Kalau ada asamnya yang sisa, itu berarti pH-nya itu lebih kecil daripada 7 atau asam kuat. Yang rumusnya itu adalah konsentrasi H+ sama dengan asam dikali MA. Kalau ada basa sisanya, itu berarti pH-nya lebih dari 7 atau basa kuat. Yang rumusnya itu OH- sama dengan derajat hidrolisis basa dikali molaritas basa. Ini tadi derajat hidrolisis asam dikali molaritas asam. Kalau OH- derajat hidrolisis basa dikali molaritas basa. Selanjutnya ada hidrolisis garam dalam kehidupan sehari-hari yang akan dijelaskan oleh Saul sendiri. Jadi di sini ada hidrolisis garam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada garam monoklorikal atau NaNO2 yang merupakan campuran dari basa lemah dan asam kuat, sehingga garam ini bersifat asam. Amonium nitrat biasanya digunakan untuk alat kompres dingin. Yang kedua itu ada monosodium glutamat atau MSG. Contohnya itu ada C, H, ada NO sama ada Na. Merupakan garam yang bersifat basa. MSG merupakan campuran dari asam lemah dan basa kuat. Garam ini biasanya digunakan sebagai penyedap rasa pada makanan. Yang selanjutnya itu ada cangkang moluska seperti Cypraecasis rupa tersusun oleh kalsium karbonat CaCO3. Garam ini bersifat basa. Selanjutnya akan dilanjutkan sama Sihel. Yang keempat ada kalium nikat adalah garam yang bersifat netral. Garam ini terbentuk dari senyawa asam lemah dan basa lemah. Kalium nikat bisa digunakan sebagai bahan pengawet dalam sosis, yaitu KM. Yang kelima ada konsep hidrolisis garam digunakan dalam produk pemutih pakaian atau mengeluarkan produk. Pada produk ini digunakan garam NaOCl yang sangat reaktif. Yang keenam ada hidrolisis garam juga dipakai dalam pupuk tanaman, yaitu NH2SO4 atau NHSO digunakan untuk menurunkan pH tanah. Dan terakhir yang ketujuh
Nah, kita di sini punya contoh soal yang akan dijelaskan oleh Aprian. Silakan. Di soal ini sudah diketahui 50 ml larutan CH3 COH2 Ca sama dengan 0,025. Dengan Ka-nya itu ada 2,0 dikali 10 pangkat mililiter. Konsentrasi OH- rumusnya itu Kw dikali dua dikali derajat keadilan apapun anion per Ka. Yang langsung dimasukin aja ke rumus-rumusnya, yaitu Kw itu ada tetapan ya, jadi Kw itu 1 kali 10 pangkat min 14 dikali 2 dikali ion kation itu 2 kali 2,5 dikali 10 pangkat 25 dikali 10 pangkat min 13 per Ka-nya diketahui ya tadi 2,0 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 6. Konsentrasi OH-nya sudah diketahui, lalu masukkan ke POH, yaitu min log OH min. POH itu tadi kan sama dengan min log 5 dikali 10 pangkat min 6. Seperti yang sudah diajarkan sebelumnya, min 6 itu pindah ke depan. Jadi 6 min log 5. Setelah mencari POH, lanjut mencari pH-nya, yaitu 14 dikurang konsentrasi OH-. 14 dikurang 6 min log 5. Yaitu 14 dikurang 6 itu 8.
14 dikurang min 0,5 itu ada, jadi karena min ketemu min jadi plus 0,5. Selanjutnya di sini ada contoh soal yang sengaja belum ada jawabannya. Kalau ada yang mau Kita silakan ngerjain soalnya. Ini di sini ada soal yang pertama. Kalau itu pH dari lautan terbentuk pada hidrolisis garam NaCN 5,01 m. Jika diketahui Ka HCN sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 10 adalah, jadi kita ada bintang dari kelompok berapa? Dari bintang jenis Yaman dari kelompok 1 ingin mengerjakan soal yang sudah kami buat. Soalnya kita ulang ya. pH adalah larutan yang terbentuk pada hidrolisis garam. Larutan yang terbentuk pada hidrolisis garam NaCN. NaCN 0,01. Jika diketahui Ka-nya HCN sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 10 adalah Jadi di sini Bintang bakal ngerjain soal nomor 1. Terima kasih buat kita yang telah menjawab.
atau konsentrasi CNB. Dimasukin ke rumusnya, KW itu tetapannya udah yaitu 10 pangkat min 14 per KA, yaitu 10 pangkat min 10 dikali derajat CNB, yaitu 0,01. Sepuluh pangkat min 14 per 10 pangkat min 10 itu hasilnya 10 pangkat min 4, 0,01 itu 10 pangkat min 2. Jadi 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat min 2 itu pangkatnya ditambahin 4 tambah 2, jadi 10 pangkat min 6. Karena ini masih diakar, jadi akar 10 pangkat min 6 itu 10 pangkat min 3. Jadi udah ketahuan konsentrasi OH minnya. Lanjut ke POH nya, itu min log OH min, yaitu min log 10 pangkat min 3. 3 nya pindahin ke depan jadi 3. Lanjut ke mencari ke pH nya, yaitu 14 dikurang POH, yaitu 14 dikurang 3 hasilnya 11. Oke, selanjutnya kita punya soal kedua yang mungkin jadi soal terakhir. Yang duluan buat Arya. Baca dulu ya soalnya. Sekarang juga harus diketahui sama kita. Soalnya terdapat 1,0 L karbon garam NH4 Buat apa anjir? Berapa kan nilai tambahan juga bisa? Silakan jawab, Arya. Berapa kan nilai tambahan dosisnya? Ini jawab Indonesia Arya. Absen 42. Dari kelompok
Ini